Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Agita. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 211749. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai evaluasi pembelajaran materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Romi Akmal, MSI. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya lanjutkan kepada evaluasi materi. Yang pertama, pada pertemuan pertama kita belajar mengenai pengantar dari bahasa Indonesia itu sendiri, di mana kami diminta untuk melihat video YouTube dari Bapak Dr. Miftah Nugroho, SSM HUM, mengenai mengapa harus mempelajari bahasa Indonesia hingga di perguruan tinggi. Adapun alasannya, yang pertama, karena bahasa Indonesia itu sendiri merupakan mata kuliah umum. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan salah satu perantara kegiatan menulis mahasiswa. Yang ketiga, sebagai piranti atau karya tulis, karena mahasiswa akan dihadapkan dengan berbagai karya tulis ke depannya, baik itu membuatnya maupun membaca beberapa karya ilmiah untuk sebagai rujukan pembuatan skripsi dan sebagainya. Adapun materi pembelajaran yang dibahas pada bahasa Indonesia di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu mengenai bagaimana bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, bagaimana puebi ataupun ejaan yang disempurnakan tersebut. Yang keempat, yaitu mengenai diksi atau pilihan kata. Yang kelima, menjelaskan kalimat efektif. Keenam, pembuatan paragraf. Ketujuh, perencanaan karangan. Dan kedelapan, surat resmi. Pertemuan selanjutnya kami membahas mengenai bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional dari negara Indonesia kita ini. Nah, pertama, sumber bahasa Indonesia ini kita ketahui berasal dari bahasa Melayu. Kenapa sumbernya berasal dari bahasa Melayu? Dikarenakan bahasa Melayu ini sebagai lingua franca atau kita sebut sebagai bahasa perantara. Bahasa perantara ini maksudnya bahasa yang telah digunakan dari zaman Kerajaan Nusantara untuk melakukan aktivitas atau kegiatan masyarakat dengan pendatang dari luar Nusantara. Seperti itu. Yang kedua, sistem bahasa Melayunya sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Seperti kalau di bahasa Jawa itu ada tingkat-tingkatan bahasanya. Yang ketiga, adanya kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu ini mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Yang kelima, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia sendiri terkait dengan bahasa Melayu. Yang keenam, pada tahun 1901 disusun ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen, yang mana ejaan tersebut dirujuk dari bahasa Melayu. Nah, kembali ke penciptaan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana menjadi tonggak dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebenarnya jika diulas dari tahun-tahun penting perkembangan bahasa Indonesia itu sangat panjang, hingga Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 2013. Pada pertemuan selanjutnya kami membahas mengenai bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu memiliki dua kedudukan. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mengapa bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa nasional? Karena bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang mana yang pertama, fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu di suku bangsa. Yang keempat selanjutnya, yaitu kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, yaitu karena yang keempat memiliki fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya kita membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mengapa disebut sebagai bahasa negara? Dikarenakan memiliki 4 fungsi juga. Yang pertama, 1. Bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada pertemuan berikutnya lagi kami membahas mengenai kenapa kita penting untuk mencintai bahasa Indonesia kita sendiri atau bahasa negara kita.
Nah, kami diminta untuk membuat suatu makalah secara tulis tangan, yang mana saya membuatnya yaitu pentingnya mencintai bahasa negeri sendiri. Adapun isi dari makalah yang saya buat secara tulis tangan tersebut ialah beberapa alasan penting untuk mencintai bahasa negeri kita sendiri ialah sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Kedua, bahasa Indonesia merupakan ciri khas bangsa. 3. Penggunaan bahasa Indonesia mulai tergeser dengan bahasa asing. Keempat, merupakan lambang kebanggaan dan harga diri bangsa. Itulah evaluasi materi bahasa Indonesia yang telah dipelajari selama mata perkuliahan berlangsung yang saya pahami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahpahaman dalam pemahaman materi, saya mohon maaf dan saya siap untuk menerima kritikan ataupun saran dari Bapak Ibu pembina ataupun teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.